Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita. Masih sebenarnya di materi turunan fungsi aljabar, tetapi sekarang kita masuk ke bagian yang penggunaan turunan fungsi aljabar. Ya, jadi turunan fungsi aljabar itu bisa digunakan untuk apa saja sih? Nah, kita akan bahas pada bagian pertama ini dulu ya. Pada bagian pertama ini, penggunaan fungsi aljabar itu bisa digunakan, turunan fungsi aljabar itu bisa digunakan untuk mencari persamaan garis singgung kurva. Ya, kita bahas sebagai subbab yang pertama, bab yang A. Nah, oke, misalkan seperti ini kita punya ini adalah diagram kartesius ya. Ini ada sumbu X dan ini ada sumbu Y. Kemudian kita di sini miliki ada garis L ya. Kita punya garis L. Kemudian kita pada garis L ini ada titik ya. Ini kita punya titik A, kemudian di sini ada titik B. Nah, ya. Titik A ini di sini misalkan kita punya di sini X1, yang di titik B ini ada X2-nya. Kemudian ini adalah Y1 dan ini adalah Y2-nya ya. Kemudian di sini ada titik C ya, dan ini siku-siku sehingga terbentuklah segitiga ABC dengan siku-sikunya di C. Nah, sekarang garis L ini ya, melalui titik A dengan koordinat X1, Y1, benar ya? Dan titik B dengan koordinatnya adalah X2, Y2. Gradien garis L atau kemiringan garis L adalah MAB. Ya, kita simbolkan gradien itu M ya, kemiringan garis M dari AB ya, bentar ya. Nah, ini sama dengan tangan alfa. Jadi alfa ini adalah sudut yang terbentuk ya, ini ya, CAB ini ya, di sini ya. Oke. Nah, kenapa tangan alfa? Jadi ingat pembahasan sebenarnya pernah dibahas waktu SMP ya. Jadi gradien itu adalah kemiring garis adalah delta Y per delta X ya. Delta Y per delta X. Di sini delta Y per delta X itu berarti kan kalau perbandingan dalam trigonometri sisi depan per sisi samping ya. Dengan ini alfa di sini berarti itu kan sama dengan nilainya dari tangannya. Berarti tangan alfa. Nah, tadi seperti yang saya katakan delta Y per delta X berarti di sini adalah tangan alfa sama dengan BC per AC ya. Nah, BC ini itu apa? Nah, kita dapatkan dari sekarang lihat jarak dari ini ya, BC itu Y2 kurang Y1. Kenapa bisa? Karena jarak dari sini ya, sumbu X ke titik C ini adalah sejauh Y1. Benar ya? Dan jarak dari sumbu X ini ke titik B ini sejauh Y2. Sehingga jarak dari B ke C adalah Y2 kurang Y1. Ya. Kemudian untuk AC-nya bagaimana? Ya, AC ini berarti X2 kurang X1. Ya, kita dapat dari mana ya? Lihat, jarak dari sumbu Y ini kalau ke titik B sini, ya, ini kan sejauh X2, ya kan? Kemudian jarak dari sumbu Y ini ke sini kan sejauh X1. Sehingga jarak dari X1 ke X2 adalah X2 dikurang X1. Gitu. Sehingga kita dapatkan, ini tadi ya, tangan alfa sama dengan BC per AC sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 dikurangi X1 atau delta Y per delta X. Seperti ini. Ini yang pernah dibahas juga waktu SMP sih. Nah, sekarang. Sehingga dari sini, kita bisa menentukan persamaan garis yang melalui titik A dengan koordinatnya X1, Y1 dan titik B dengan koordinatnya adalah X2, Y2. Ya, persamaan garis yang melalui kedua titik ini adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1 ya. Ini juga pernah disinggung waktu SMP seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana kalau kita diminta menentukan persamaan garis yang melalui titik A dengan koordinat X1, Y1 dan bergradien M ya, dengan kemiringannya M. Itu berarti kita bisa gunakan Y kurang Y1 sama dengan M dikalikan X kurang X1. Seperti ini. Nah,
Ini ada dua, nanti kita bahas ada dua catatan penting ya. Jika garis L1 sejajar dengan garis L2. Jadi anggap saja garis L ini kita buat L1 ya. Kemudian ada satu garis lagi, nah ya, garis L2. Nah, garis L1 dan L2 ini sejajar. Nah, maka kemiringan garis L1 ya, atau gradien garis L1 akan sama dengan kemiringan atau gradien garis dari L2. Atau bisa kita buat M1 sama dengan M2. Benar ya? Seperti itu. Karena sejajar berarti kan kemiringannya kan sama. Ya, M1 sama dengan M2. Yang kedua, jika garis L1, ya ini misalkan ini jadi L1, tegak lurus dengan garis L2. Jadi kita buat di sini ada satu lagi garis yang L2. Ya, garis L2 seperti itu, maka gradien garis pertama atau L1 jika dikalikan dengan gradien garis kedua atau L2-nya ini sama dengan negatif 1. Seperti itu ya. Ini catatan penting yang harus dipahami. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di mana sih ya penggunaan turunannya ini terus bagaimana? Nah, kita akan lihat pada pembahasannya selanjutnya. Nah, sekarang ini kita miliki sumbu X lagi, kita miliki sumbu Y ya. Nah, ini kita miliki sini ada kurva ya. Ini bentuknya ini parabola yang terbuka ke bawah. Nah, ini adalah parabola dengan Y sama dengan Fx. Nah, sekarang kita miliki di sini ada titik A. Ya, titik A ada di parabolanya ini ya. Kemudian kita juga memiliki titik B. Nah, sekarang titik A ini memiliki koordinat ya. Ini X-nya sama dengan A. Kalau X-nya sama dengan A, maka nilai Y di sini itu sama dengan berapa? Ya, berarti ini sama dengan FA. Kenapa kok bisa FA? Ya, karena kan kita miliki parabolanya kan adalah Y sama dengan Fx. Benar ya? Seperti itu. Sehingga kalau X-nya kita ganti dengan A, maka Y-nya di sini sama dengan apa? FA. Benar ya? Fungsi A. Sekarang, titik B ini ya, ini nilai X-nya adalah A ditambahkan H. Ya, A dari mana? Ya, karena kita ambil yang di sini. Sama sekali X-nya yang di titik A ini adalah A kecil. Ya, sehingga yang B adalah A ditambahkan H. Kenapa kok kita pilih H? Ya, ini hanya ini nilainya itu bisa berapapun ya. Jadi, satu nilai yang belum kita tentukan juga. Sama seperti A juga ya. Kita belum menentukannya. Tapi ini ada suatu nilai. Nah, sekarang kalau ya di sini adalah A ditambahkan H, sehingga yang di sini koordinatnya ini adalah F A tambahkan H. Benar ya? Ketika X-nya sama dengan A tambahkan H, maka Y-nya sama dengan F A ditambahkan H ya. Fungsi A tambahkan H. Seperti ini. Nah, sekarang di sini kita miliki ada tangan line ya. Garis singgung ya. Nah, garis singgung kurva ya, tangan line. Jadi di sini menyinggung di titik A. Ya, garis yang menyinggung kurva di sebuah titik yang dinamakan titiknya itu adalah titik singgung. Dan yang di sini titik singgungnya adalah titik A. Nah, sekarang yang kedua kita di sini memiliki juga yang namanya second line. Second line itu adalah garis yang menghubungkan dua titik pada kurva. Ya, ini kita punya titik A, titik B ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini berarti pasti terbentuk sudutnya siku-siku, ya ini titik C sehingga ada segitiga ABC ya. Terbentuk di situ. Nah, koordinat titik A dengan koordinatnya A, FA ya. Dan titik B dengan koordinatnya A ditambahkan H, FA ditambahkan H ini. Ya. Kita kan punya itu ya. Maka kita bisa mencari gradien second line-nya. Ya, gradien second line yang hijau, garis hijau putus-putus ini ya. Gradien atau kemiringan garis yang garis second line ini itu adalah ini berarti kita bisa buat alfa di sini ya, sudut yang terbentuk antara CAB ya adalah tangan alfa atau sama dengan BC per AC, benar ya? BC di sini ini itu apa? Berarti kalau jaraknya dari ini ya,
jaraknya dari sumbu X ini ke atas ini, itu sejauh apa? Itu kan sejauh FA. Sedangkan jarak dari sumbu X ini sampai ke atas ini, sampai ke titik B ini kan sejauh FA tambahkan H. Sehingga BC ini sejauh apa? FA tambahkan H dikurangi FA. Benar ya? Seperti itu. Kemudian AC ini sepanjang apa? Berarti kalau jarak dari sumbu Y ini ke sini, ya, ini sejauh A. Jarak dari sumbu Y ini ke sini, ya, berarti sejauh A ditambahkan H. Sehingga jaraknya antara sini, ya, A sampai A ditambahkan H itu, atau jaraknya A ke C, itu sejauh A ditambahkan H dikurangi A. Kan seperti itu. Ya, berarti kita bisa buat FA tambahkan H sama dengan dikurangi FA, ya, itu untuk yang BC per AC-nya adalah A ditambahkan H dikurangi A. Berarti bisa kita buat FA tambahkan H dikurangi FA per H. Nah, ini adalah gradien second line-nya. Jadi, ini adalah gradien second line-nya, ya. Garis yang menghubungkan dua titik pada kurva. Nah, sekarang gradien tangan line-nya atau garis singgung kurva. Gradien garis singgung kurvanya itu bagaimana? Adalah limit dari FA tambahkan H dikurangi FA per H untuk H mendekati 0, ya. Atau limit dari gradien second line-nya. Kenapa kok harus limit dari gradien second line ketika hanya mendekati 0? Nah, yang diperhatikan di sini ya. Ini kan jarak dari ini A ke sini, yaitu kan ada ini A ke sini ini kan sejauh H, benar ya? Itu sejauh H. Nah, sekarang kalau hanya mendekati 0, ya lama-kelamaan kan kita belum tahu ya nilai hanya bagaimana. Tapi kalau hanya itu, ini ya, kalau nilai hanya semakin mendekati 0 ya, artinya ini kan hanya ada suatu nilai. Kalau hanya mendekati 0 ya, kalau misalnya kita ambil nilai yang lebih kecil lagi, lama-kelamaan garis singgung ini memiliki kemiringan lama-kelamaan kan hampir mendekati gradien atau kemiringannya dari second line, benar ya? Kalau kita buat lagi misalnya titik B-nya misalkannya di sini. Berarti otomatis garis singgungnya kan lama-kelamaan semakin kemiringannya semakin mendekati kemiringannya second line-nya. Benar ya? Makanya kita ambil gradien garis singgung itu, ya, gradien tangan line itu adalah limit dari second line untuk hanya yang mendekati 0 ya. Semakin mendekati 0. Seperti itu. Nah, oke. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapatkan gradien garis singgung adalah F aksen A. Benar ya? Ini adalah F aksen A. Sehingga persamaan garis singgung atau tangan line kurva Y sama dengan Fx di titik A dengan koordinatnya A, FA adalah Y dikurangi FA, ya. Yang sebelumnya kan kita sudah bahas ya. Y kurangi Y1 sama dengan MX kurangi X1 gitu ya. Ini Y kurangi FA, ya. Ini sama dengan MGS ya. Gradien garis singgung. Ya, gradien garis singgungnya dikalikan X dikurangi A. Koordinatnya A. Gitu. Dengan gradien garis singgung adalah F aksen A, ya. Turunannya. Ya, jadi konsep turunannya penggunaan turunan fungsi aljabar kita gunakan di sini. Nah, jadi sudah terlihat ya. Kenapa kok kita bisa gunakan turunan fungsi aljabar penggunaannya untuk mencari gradien garis singgung ya dari penjelasan yang tadi. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau kita miliki juga ya, ini masih diagram kartesius, ini ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini ada parabola yang terbuka ke bawah, adalah Y sama dengan Fx, ini ya. Kita miliki juga ini ada titik A, di sini kita punya titik B juga. Kemudian titik A ini ada nilai X-nya adalah A, titik B nilai X-nya adalah A ditambahkan H. Dengan kalau nilai pada titik A ya, X-nya sama dengan A, maka Y-nya sama dengan FA. Kan? Kalau di titik B, nilai X-nya sama dengan A ditambahkan H, maka Y-nya sama dengan FA ditambahkan H. Kan seperti ini. Nah, ini ada titik C juga. Ya,
Ini kemudian ada garis singgung ya yang menyinggung parabola ini di titik A. Ya. Oke. Tangan line-nya. Nah, sekarang ada satu garis lagi. Ya, ini yang hijau ini. Garis ini tegak lurus ya dengan garis singgung. Garis ini adalah garis normal atau kita buat normal line ya. Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Oke. Nah, catatan. Garis singgung, garis normal atau normal line adalah garis yang tegak lurus garis singgung di titik singgung. Jadi, itu ya, diperjelas lagi bahwa tegak lurusnya itu bukan di sembarang titik ya, tetapi tegak lurusnya itu di titik singgung. Itulah yang namanya normal line atau garis normal. Oke? Nah, sehingga gradien garis singgung atau MGS jika dikalikan dengan gradien garis normal atau MN ya sama dengan negatif 1. Ingat yang pembahasan di slide awal tadi, kalau ada dua garis yang tegak lurus itu sehingga gradien dari kedua garis itu sama dengan negatif 1 toh. Nah, sekarang titik A ini dengan koordinat A, FA itu disebut apa? Titik singgung ya. Nah, titik A ini adalah titik singgung. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan gradien garis singgung kurva. Kita miliki kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat kurangi 3 di titik A 1, negatif 2. Kemudian tentukan pula gradien garis normalnya. Jadi kita diminta tentukan gradien garis singgung kurva dulu. Ada di titik ini, kemudian tentukan pula gradien garis normalnya. Oke, kita jawab dulu. Kita miliki kurva kan Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat kurangi 3. Nah, kita mau uji titik dulu. Kita mau cek sih. Ya, titik A 1, negatif 2 ini apakah itu ya terletak di kurva ini? Ya. Kalau kita masukkan ke kurvanya, maka didapatkan benar. Ya. Jadi A itu terletak pada kurva dan A itu adalah titik singgungnya. Oke ya. Jadi titik singgung. Nah, sehingga kita bisa mencari gradien garis singgung kurva. Bagaimana cara mencari gradien garis singgung kurva? Atau MGS itu adalah F aksen X ya, turunan dari kurvanya ini. Nah ya, turunan dari Fx-nya. Berarti bisa kita buat MGX sama dengan F aksen X sama dengan turunan dari X kuadrat kurangi 3 adalah 2X. Nah, gradien garis singgung kurva di titik singgung A dengan koordinat 1, negatif 2 adalah MGS sama dengan F aksen dari 1. Ya, ketik itu berarti sama dengan 2. Oke ya. Sehingga kalau gradien garis singgung kurva di titik singgungnya A dengan koordinat 1, negatif 2 adalah 2, maka gradien garis normal di titik singgung A dengan koordinat 1, negatif 2 adalah MGS kalikan MN ya. Karena garis normal itu itu tegak lurus dengan garis singgung ya di titik singgung. Oke. Berarti 2 dikalikan MN sama dengan min 1 berarti gradien garis normalnya adalah negatif setengah. Nah, dari sini ya setelah kita pelajari tadi penjelasan dan contoh 1, berarti kalau untuk menentukan ini ya gradien garis singgung itu berarti kita membutuhkan yang jelas satu adalah titik singgung gitu ya. Jadi kalau mau mencari gradien garis singgung berarti kita harus mencari titik singgung ya, tadi titik yang berada di kurva gitu ya, yang disinggung oleh garis singgung kurvanya itu gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat di titik B 3,9 dan tentukan pula persamaan garis normalnya ya. Ini soalnya mirip dengan yang contoh 1 tadi. Nah, kita jawab. Kita kan punya kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat, benar ya? Nah, berarti gradien garis singgung kurvanya itu bagaimana? Berarti kita bisa cari MGS sama dengan F aksen X sama dengan 2X ya.
Berarti garis singgung kurva adalah turunan pertama dari kurvanya ini, dari fx-nya. Nah, sekarang kita akan uji titik. Apakah titik B dengan koordinat 3,9 ini merupakan titik singgungnya? Gitu ya. Oke. Berarti bagaimana caranya? Kita substitusikan nilainya ke kurvanya ini. Y sama dengan X kuadrat, berarti 9 sama dengan 3 kuadrat. Benar ya? Kondisinya benar, jadi sehingga membuat titik B adalah titik singgung. Oke. Ya, titik B adalah titik singgung kurva ini. Nah, kalau kita punya kurva, kita punya titik singgung, berarti kita bisa tentukan ada persamaan garis yang menyinggung kurva di titik B itu. Benar ya? Nah, berarti gradien garis singgung kurva di titik singgung B dengan koordinat 3,9 adalah MGS gradien garis singgung sama dengan F aksen dari 3. Ya. Karena kan gradien garis singgung adalah turunan ya F aksen X-nya. Dengan X-nya adalah 3. Berarti kita dapatkan tadi kita punya F aksennya F aksen X-nya adalah 2X, berarti 2 kalikan 3 sama dengan 6. Oke. Yang berikutnya. Persamaan garis singgung kurva di titik singgung B dengan koordinat 3,9 dan gradien garis singgungnya adalah 6. Jadi yang ditanya di soal kan bukan hanya gradien garis singgung saja, tetapi apa? Persamaan garis singgung kurva. Artinya ketika kita sudah miliki gradien garis singgungnya dan juga kita ada titik singgungnya, maka kita bisa mencari persamaan garis. Ya, persamaan garis singgung kurvanya. Oke, didapatkan dari mana? Berarti Y kurangi FA ya sama dengan MGS dikalikan X kurangi A. Ya, persamaan garis singgung dan kita punya gradien. Oke, kita masukkan 3 adalah A, 9 adalah FA. Berarti bisa dimasukkan Y kurangi 9 sama dengan 6 kalikan X kurangi 3. Sehingga kita dapatkan Y kurangi 9 sama dengan 6X kurangi 18. Nah, ini kesepakatan kita. Ya, kesepakatan kita. Nanti bentuk gradien, bentuk persamaan garis singgung dan juga persamaan garis normal harus kita buat ya ruas kanannya itu 0. Gitu ya, kita sepakat ya. Ruas kanannya 0. Jadi dan nuliskannya dari ini adalah X, Y, dan ini konstanta. Gitu ya. Ruas kanan yang harus kita buat 0. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang pembahasan berikutnya. Yang diminta setelah kita menemukan persamaan garis singgung kurva yang ini, kita diminta mencari persamaan garis normalnya. Bagaimana? Gradien garis normal ya di titik singgung B dengan koordinat 3,9 berarti bisa kita peroleh dari apa? MGS dikalikan MN ya. Gradien garis singgung dikalikan gradiennya garis normal sama dengan negatif 1. Ya, karena apa? Ya, ingat ya, garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung di titik singgung. Nah, kita tadi punya gradien garis singgungnya adalah 6. Sama dikalikan MN, gradien garis normalnya sama dengan min 1. Berarti gradien garis normalnya adalah negatif 1,6. Kita punya ini ya, titik singgung. Kita punya gradien untuk garis normalnya, berarti kita bisa mencari persamaan garis normal di titik singgung B 3,9 dan gradien garis normalnya adalah min 1/6. Kita masukkan lagi. Y dikurangi FA sama dengan MN. Ya, ini kita ganti M-nya dengan gradiennya yang garis normal. Dikalikan X kurangi A. Ya, Y dikurangi 9 sama dengan min 1/6 X kurangi 3. Nah, catatan ya. Ini kita harus buat kalau seperti ini ya. Tidak ada bentuk pecahan ya. Kita sepakati bahwa harus semuanya bentuknya bilangan bulat seperti ini. Berarti kedua ruas bisa kita kalikan dengan 6. Dan dengan catatan yang tadi saya katakan ya, kita akan buat ruas kanannya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi catatannya saya tambah ya. Tidak ada bentuk pecahan. Oke, kemudian kita buat ruas kanannya juga sama dengan 0. Ini adalah kesepakatan kita ya untuk ya bentuk persamaan garis singgung dan persamaan garis normalnya. Seperti ini. Ini contoh 2.
Nah, sekarang kita bahas kalau contoh ketiga ini bagaimana. Tentukan persamaan garis singgung kurva. Jadi kita memiliki kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi X tambahkan 3 yang bergradien 1. Kemudian tentukan pula persamaan garis normalnya. Ya, jadi ada kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi X tambahkan 3. Kemudian gradien garis singgung kurvanya adalah 1. Yang ditanya adalah persamaan garis singgungnya. Ya, persamaan garis singgung kurvanya. Nanti kalau sudah menemukan persamaan garis singgung kurvanya, diminta menentukan juga persamaan garis normalnya. Sekarang kita jawab. Jadi kan kita memiliki kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat kurangi X ditambahkan 3. Ya kan? Maka gradien garis singgung kurva itu MGS sama dengan bisa kita dapatkan dari turunan pertama dari Fx-nya atau F aksen X. Berarti MGS sama dengan 2X kurangi 1. Gitu ya. Nah, sekarang untuk menentukan garis singgung ya. Jadi kalau kita punya kurva, kita punya gradiennya juga. Jadi untuk menentukan garis singgung kurva itu kita butuh cari apa lagi sih? Butuh yang namanya kita cari titik singgung. Benar ya? Karena kan ada kalau ada kurva, kemudian ada suatu titik. Ya, titik itu akan ketika dilewati garis singgung, ini akan menjadi titik singgung. Ya, garis itu kan melalui itu ya memiliki kemiringan tertentu, yaitu gradiennya, gitu kan ya. Berarti kita harus mencari titik singgungnya. Nah, gradien garis singgung kurva di titik singgung ini berarti MGS gradien garis singgungnya kan sama dengan 1. Maka titik singgungnya itu berapa koordinatnya? Nah, itu yang kita cari kan. Nah, sekarang kita miliki tadi MGS sama dengan gradien garis singgung sama dengan 2X kurangi 1. Berarti kita bisa buat 2X kurangi 1 sama dengan 1. Atau kita miliki X-nya sama dengan 1. Benar ya? Kemudian kalau X-nya 1, kita bisa masukkan ke kurvanya ya, untuk mendapatkan nilai Y-nya. Berarti Y-nya sama dengan 1 kuadrat kurangi 1 tambahkan 3 sama dengan 3. Sehingga dari sini kita dapatkan titik singgung kurvanya itu adalah koordinatnya 1,3. Berarti sudah lengkap ya. Berarti kita punya ini kurva, kemudian ada garis singgung dengan gradiennya 1, dan ternyata garis singgung itu menyinggung kurva di titik 1,3. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang karena kita sudah miliki titik singgung ya, dan juga kita memiliki gradiennya, maka kita bisa mencari persamaan garis singgung kurva di titik singgungnya tadi dengan koordinat 1,3 dan dengan gradien garis singgungnya sama dengan 1. Berarti bisa kita cari dengan Y kurangi FA sama dengan MGS dikalikan X kurangi A. Kita masukkan FA-nya itu ini ya, 3. A-nya itu sama dengan 1. Gitu. Oke, dengan gradien garis singgungnya 1. Sehingga kita peroleh Y kurangi 3 sama dengan X kurangi 1. Jangan lupa kesepakatan kita akan buat ruas kanannya sama dengan 0. Dan semuanya tidak terbentuk pecahan ya. Sehingga menjadi X kurangi Y ditambahkan 2 sama dengan 0. Seperti ini. Oke. Sekarang, ketika kita sudah menentukan persamaan garis singgung kurva, kita bisa menentukan persamaan garis normalnya. Ya. Ingat, garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung di titik singgung. Nah, berarti kita bisa mencari dulu yang pertama gradien garis normal di titik singgungnya dengan koordinat 1,3. Berarti MGS atau gradien garis singgung dikalikan gradien garis normal sama dengan negatif 1. Berarti kita masukkan, kita peroleh gradien garis normalnya adalah negatif 1. Sehingga kita bisa cari persamaan garis normal kurva di titik singgung dengan koordinat 1,3 itu ya, titik singgungnya. Dan gradien garis normalnya adalah negatif 1 ya. Kalau kita mau cari persamaan garis normal ya harus ada titik singgung jelas. Kemudian gradiennya kita gunakan gradien garis normal ya. Jangan menggunakan gradien garis singgung gitu ya.
Berarti kita masukkan Y kurangi FA sama dengan MN ya, gradien garis singgung, dikalikan X kurangi A. Y kurangi 3, FA-nya 3, MN-nya adalah negatif 1, dikalikan X kurangi 1. Sehingga kita peroleh, kita buat ruas kanannya sama dengan 0. Seperti ini ya. Ini adalah persamaan garis normal kurva. Ya, seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh keempat. Nah, di contoh keempat ini diminta menentukan, ya, tentukan persamaan garis singgung kurva. Jadi kita miliki kurva 4x kurangi 3 kuadrat dikurangi 1 yang tegak lurus terhadap garis X ditambahkan 2Y kurangi 11 sama dengan 0. Oke, sekarang kita jawab. Ini sebagai ilustrasi saja ya. Jadi kalian bisa membuatnya, bisa tidak ya. Jadi ini diberikan ilustrasinya. Ini adalah kurva Y sama dengan 4X dikurangi 3 kuadrat dikurangi 1. Kemudian ini ada garis singgung kurvanya. Gini ya, menyinggung. Nah, persamaan garis singgung kurva ini yang kita cari gitu ya. Nah, sekarang karena kita memiliki kurva, kemudian kita memiliki garis singgung, otomatis garis singgung ini menyinggung kurva di satu titik. Nah, titik ini adalah titik singgung. Ya, itu adalah titik singgungnya. Berapa koordinat titik singgungnya kita juga tidak tahu. Jadi kita harus cari. Yang berikutnya ada garis yang ini ya, tegak lurus. Ya, ini adalah garisnya, adalah yang X ditambahkan 2Y dikurangi 11 sama dengan 0. Kita buat misalkan itu adalah garis L. Ini adalah garis L. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, sekarang ingat ya, tadi ada tegak lurus. Nah, kita jawab. Kita memiliki kurva Y sama dengan 4X dikurangi 3 kuadrat dikurangi 1. Nah, kita jabarkan dulu. Ya, kita jabarkan dulu. Menjadi seperti ini. Y sama dengan 16X kuadrat kurangi 24X tambah 8. Nah, sekarang. Kalau kita memiliki kurva Y sama dengan 16X kuadrat kurangi 24X tambah 8. Berarti kita bisa mencari apa dulu yang pertama? Gradien garis singgung kurva. Benar ya? Gradien garis singgung kurva adalah MGS atau F aksen X ya, atau Y aksennya ya, turunannya dari Y-nya ini. Berarti 16X kuadrat turunkan jadi 32X dikurangi 24X, turunannya adalah berarti dikurangi 24 ya. Kemudian kita bisa mencari garis singgung kurva yang tegak lurus dengan garis L. Ya, kita bisa mencari garis singgung kurva yang tegak lurus dengan garis L. Bagaimana? Ya, kita bisa menggunakan konsep gradien garis singgung ketika dikalikan dengan gradiennya garis yang L ini akan sama dengan negatif 1. Oke, berarti kita miliki garis L-nya tadi adalah X ditambahkan 2Y sama dengan dikurangi 11 sama dengan 0. Kita buat 2Y sama dengan negatif X dikurangi 11. Ya, berarti kita buat dalam Y sama dengan, berarti negatif setengah X dikurangi 11 per 2. Nah, sekarang dari sini gradien garis L-nya atau ML sama dengan negatif setengah. Ya, dari mana? Ingat bentuknya ini ya, Y sama dengan MX ditambahkan C. Ini yang di sini koefisiennya pada variabel X itu adalah gradien. Tapi ingat ketika kita buat dalam Y sama dengan ya, bukan dalam 2Y, masih bukan dalam 2Y atau 3Y atau berapapun Y, tapi harus kita buat dalam Y sama dengan atau 1Y sama dengan bla 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 yang ini X gitu ya. Kemudian bla 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 ini. Nah, di sini koefisien yang ada pada variabel X ini adalah gradien dari garis L-nya gitu. Sehingga bisa kita peroleh gradien garis singgung jika dikalikan dengan gradien garis L-nya yang tegak lurus itu ya, sama dengan negatif 1, sehingga kita peroleh gradien garis singgungnya sama dengan 2. Nah, sekarang dapat gradien garis singgungnya, kita memperoleh kemiringan garis singgungnya sama dengan 2. Berarti untuk menentukan persamaan garis singgung kurva, kita butuh apa lagi? Setelah mengetahui gradien garis singgung, kita butuh titik singgung. Ya, titik singgung. Berarti kita cari
Bagaimana mencari titik singgungnya? Kita bisa ini. Kita kan memiliki gradien garis singgung sama dengan 32x kurangi 24. Benar ya? Nah, ini berarti kan sama dengan 2. Benar ya? Bisa kita substitusikan. Bisa kita ganti sama dengan 2. Berarti kita peroleh x-nya sama dengan 13/16. Ya. Berarti kita sudah dapatkan koordinat titik singgungnya dengan x-nya 13/16. Berarti kita mau cari nilai y-nya, ya kan? Bagaimana? Substitusikanlah nilai x sama dengan 13/16 ini ke persamaan kurvanya. Berarti y sama dengan ini ya. Kita masukkan. Kalau dihitung, kita peroleh hasilnya adalah negatif 15/16. Jadi kita ketahui titik singgungnya koordinatnya adalah 13/16, negatif 15/16. Nah, ini. Karena kita sudah miliki tadi gradien garis singgung, kita sudah punya titik singgung, berarti kita bisa mencari persamaan garis singgung kurva. Ya. Yang di titik singgung tadi 13/16, negatif 15/16 dan gradien garis singgungnya tadi yang 2 itu. Berarti kita masukkan y kurangi fa ya sama dengan mgs dikalikan x dikurangi a ya. FA-nya itu adalah min 15/16. Kemudian yang A-nya adalah 13/16 gitu. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 16. Alasannya kenapa? Ingat kesepakatan kita buat tidak ada dalam bentuk pecahan, gitu ya. Berarti akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan susun bentuknya. Kesepakatan kita juga di ruas kanan harus sama dengan 0. Ya, menjadi seperti ini. Nah, sekarang contoh 5. Tentukan persamaan garis singgung kurva y sama dengan x pangkat 3 kurangi 3x tambahkan 4 yang sejajar terhadap garis 9x dikurangi 9x sama dengan y ditambahkan 7. Nah, sekarang ini ilustrasinya ya. Jadi ini adalah kurva y sama dengan x pangkat 3 kurangi 3x tambahkan 4. Kemudian ini ada garis yang menyinggung kurva. Ya, menyinggung kurva ya. Oke, ini adalah garis singgung. Ya. Kemudian otomatis karena garis singgung ini menyinggung kurva, berarti ada titik singgungnya. Nah, ya. Garis singgungnya berapa persamaannya? Belum tahu. Titik singgungnya koordinatnya berapa? Ya juga belum tahu. Kita cari. Nah, sekarang ada garis yang sejajar dengan garis singgung. Nah, ini garisnya. Kita buat ini misalkan garis L ya. Ini adalah garisnya 9x sama dengan y ditambahkan 7 itu. Ya, garis L. Nah, sekarang kita jawab. Kita akan memiliki kurva y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x tambahkan 4. Benar ya? Nah, berarti kita bisa mencari apa? Gradien garis singgung kurva. Bagaimana cara mencari gradien garis singgung kurvanya? Berarti MGS didapatkan dari turunan pertama dari y-nya atau y aksennya. Berarti 3x kuadrat dikurangi 3. Nah, sekarang karena ya garis singgung kurva ini itu kan sejajar dengan garis L, ya. Garis singgung kurva ini kan sejajar dengan garis L sehingga gradien garis singgung akan sama dengan gradiennya garis L ya, karena kan sejajar. Nah, sehingga kita bisa mencari dulu dari garis L ini kita bisa cari gradien garis L-nya. 9x sama dengan y ditambahkan 7. Berarti kita akan buat dalam persamaannya y sama dengan ya. Y sama dengan berarti 9x dikurangi 7. Oke. Kita sudah membuat itu, berarti ini 9 ini merupakan gradien garis L ya, atau ML-nya sama dengan 9 itu ya, koefisien pada variabel yang x-nya ini ya, mx. Kan y sama dengan bentuknya mx tambahkan c. Jadi ya, ini adalah m-nya. Oke. Nah, sehingga karena gradien garis singgung sama dengan gradien garis L, sehingga gradien garis singgungnya sama dengan 9 juga. Karena kita miliki gradien garis singgung adalah 3x kuadrat kurangi 3, jadi kita bisa buat sama dengan 9. Kita dapatkan nilai x kuadrat sama dengan 4. Berarti nilai x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan negatif 2 ya. Jadi dari sini kita peroleh bahwa
ada dua titik singgung berarti. Ya. Oke, ada dua titik singgung. Kenapa? Karena kita memperoleh ada dua nilai X ya. Berarti otomatis ada dua nilai Y. Berarti menyebabkan juga ada dua titik singgung. Nah, apa saja titik singgungnya? Berarti kita masukkan ke Y-nya untuk mencari. Oke. Ketika X-nya 2, maka nilai Y-nya 6. Ketika X-nya sama dengan negatif 2, nilai Y-nya sama dengan 2. Sehingga kita peroleh titik singgung. Yang pertama adalah 2,6 koordinatnya. Dan koordinat kedua adalah negatif 2,2. Nah, kalau digambarkan ilustrasinya seperti ini. Ada dua titik singgung. Yang satu di sini, yang satunya di sini. Ya, ilustrasinya seperti itu. Nah, sekarang. Berarti persamaan garis singgung kurva ini yang sejajar terhadap garis L-nya ini ada berapa? Ada 2. Karena kita miliki ada 2 titik singgung, ya kan? Nah, berarti yang pertama, untuk persamaan garis singgung kurva di titik singgung yang 2,6 dengan gradien garis singgungnya 9. Sehingga kita dapatkan Y kurangi FA sama dengan MGS dikalikan X kurangi A. Gitu ya, seperti ini. Menjadi ini, oke, menurut kesepakatan kita, ruas kanannya harus sama dengan 0. Nah, berarti kita buat yang mendapatkan persamaan garis singgung kurva yang pertama 9X kurangi Y dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, yang kedua, persamaan garis singgung kurva di titik singgung negatif 2,2 dan gradien garis singgungnya 9 itu bagaimana? Oke, berarti Y kurangi FA sama dengan MGS dikalikan X dikurangi dengan A. Berarti kita buat berdasarkan kesepakatan kita 9X dikurangi Y tambahkan 20 sama dengan 0. Jadi inilah persamaan garis singgung kurva di titik singgung. Ada 2. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas di sini ada contoh yang ke-6. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat kurangi 5X tambahkan 4 yang melalui titik 1, negatif 4. Nah, dapat soal itu selalu diidentifikasi dulu ya. Titik ini berada di kurva atau tidak. Nah, sekarang ternyata titik 1, negatif 4 ini tuh di luar kurva. Karena apa ya? Kalau kita masukkan ya. Kalau X-nya 1, maka kita dapatkan nilai Y-nya adalah bukan negatif 4. Bentar ya. 1 kurangi 5 itu negatif 4 tambahkan 4 itu kan 0 ya. Tidak sama dengan negatif 4. Nah, karena kondisinya seperti ini, titik 1, negatif 4 itu tidak berada di kurva. Ya, letaknya di luar kurva gitu ya. Misalnya ini kurva ya letaknya ada di luar gitu ya. Nah, sekarang. Oke. Ini ilustrasinya. Kurvanya Y sama dengan X kuadrat kurangi 5X tambahkan 4. Kemudian ini ada garis singgung kurvanya. Oke ya. Kemudian ini juga berarti ada garis singgung kurva lagi. Ya. Nah, sekarang. Ini ada titik. Nah, titik inilah dengan koordinat 1, negatif 4 gitu ya. Karena garis singgung kurva ini melalui titik 1, negatif 4. Tapi kondisinya bukan di ini ya, dia bukan titik singgung ya. Dia di luar kurva. Nah, sekarang berarti ada 2 titik singgung juga. Nah, kita jawab dulu. Kurvanya kita miliki adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 5X tambahkan 4. Benar ya? Gradien garis singgung kurva adalah MGS sama dengan turunan dari Y-nya atau Y aksennya sama dengan 2X kurangi 5. Nah, kita misalkan titik singgung kurva adalah A ya, koma ini ya, kalau X-nya sama dengan A, maka Y-nya sama dengan ya, substitusikan nilai X-nya sama dengan A kemari. Gitu. Oke ya, persamaan kurvanya. Maka yang pertama, gradien garis singgung yang kita miliki adalah 2X kurangi 5. Bisa kita ganti X-nya dengan A. 2A kurangi 5. Ya. Yang berikutnya, persamaan garis singgung kurva di titik singgung A, A kuadrat kurangi 5A tambahkan 4. Dan bergradien atau MGS-nya, gradien garis singgungnya sama dengan 2A kurangi 5 adalah seperti ini. Y kurangi FA, ini FA-nya, sama dengan MGS dikalikan X dikurangi A. Ya,
Sehingga menjadi Y kurangi A kuadrat tambahkan 5A dikurangi 4 sama dengan 2A kurangi 5 dikalikan X kurangi A. Ya. Jika persamaan garis singgung kurva tersebut melalui titik 1, negatif 4, ya. Jika garis singgung ini, persamaan garis singgung ini melalui titik 1, negatif 4, maka bisa kita substitusikan, ya, nilai Y-nya dengan negatif 4 dan nilai X-nya dengan 1. Seperti itu. Ya. Sehingga kita peroleh, ya, setelah kita hitung, ini kita faktorkan, kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 3 atau A-nya sama dengan negatif 1. Seperti itu. Jadi, yang kita dapatkan, persamaan garis singgung kurva adalah yang pertama, dengan nilai A-nya sama dengan 3 tadi, ya kita kan punya Y dikurangi A kuadrat tambahkan 5A kurangi 4 sama dengan 2A kurangi 5 kalikan X kurangi A. Substitusikan saja nilai A sama dengan 3. Jadi kita peroleh Y tambahkan 2 sama dengan X kurangi 3. Kita buat dalam kesepakatan kita bentuknya. Berarti X kurangi Y kurangi 5 sama dengan 0. Ya. Yang kedua, jika A-nya sama dengan negatif 1, maka substitusikan saja nilai A sama dengan negatif 1 agar kita memperoleh persamaan garis singgung kurva yang keduanya, ya. Berarti kita Y dikurangi 10 sama dengan negatif 7X kurangi 7. Berarti kita buat berdasarkan kesepakatan kita, 7X tambahkan Y dikurangi 3 sama dengan 0. Seperti ini. Nah, sudah, sekarang waktunya berlatih, ya. Penjelasannya agak panjang, ya. Tuh. Oke, akan tetapi harapannya dengan penjelasan yang beberapa contoh tadi semakin memahami materi yang diberikan. Nah, supaya lebih memahami, maka marilah berlatih dari latihan 1, gitu ya. Nomor 1 ini hanya diminta tentukan persamaan garis normal dan persamaan garis singgung, ya, di titik yang diberikan, gitu ya. Oke. Ingat ya, absis itu berabsis berarti dengan nilai X-nya negatif 1. Ordinat itu nilai Y-nya 2/3 kayak gitu. Kemudian ini nomor 2 diminta tentukan persamaan garis singgung kurva. Kita punya kurvanya, ada gradien. Kemudian diminta garis normalnya. Berarti kan harus cari titik singgungnya dulu, ya. Kayak gitu. Kemudian baru cari persamaan garis singgungnya juga, baru cari persamaan garis normalnya. Gitu. Kemudian ini juga sama, tentukan persamaan garis singgung kurva dengan gradien, kemudian tentukan persamaan garis normalnya juga. Yang keempat, ini 5, ini masih sejajar garis, ini seperti contoh yang sebelumnya, ya, ada. Ini juga ada seperti contoh sebelumnya. Kemudian ini juga ada mirip dengan contoh-contoh sebelumnya, gitu ya. Kemudian tentukan persamaan garis singgung kurva Y. Kita punya kurva pada titik potong kurva dengan sumbu X. Oke, berarti ada sumbu X, ada kurva, gitu ya. Kemudian ini juga sejajar dengan sumbu X, maka tentukan koordinat P. Nilai P bersama garis singgung titik P. Nomor 12 ini ada kurva punya bersama garis singgungnya ini, maka nilai K-nya bagaimana, ya, diminta mencari. Nomor 13 sampai 16 seterusnya soalnya seperti ini, gitu ya. Oke, terima kasih nak untuk perhatiannya, untuk mengikuti pembelajaran yang kali ini. Sekarang waktunya untuk berlatih. Pesan saya, kerjakan latihan dengan sungguh-sungguh, ya, agar semakin memahami materi yang diberikan. Tetap bersemangat, Tuhan memberkati, tetap jaga kesehatan, dan kita jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya.